Terus ada yang bilang utang itu, yang tadi disampaikan Pak Istri, utang itu menunjukkan kita kaya. Salah satu poinnya itu adalah benar, Pak. Itu benar sekali. Itu kalau orang kasih utang rentenir, periba itu pasti bilang boleh utangin karena hartanya banyak. Sampai saat ini, sampai ke urusan Bu Mensos ke lokasi tunawisma dan sebagainya, itu ada tim namanya think tank. Kalau di pusat kekuasaan ada think tank karena mereka nyaman, think tank kita di oposisi siapa? Pada saat kejadian 6 Laskar yang membuat air mata kita 3 hari 3 malam tidak berhenti setiap kali memikirkan hal itu ada think tanknya untuk bagaimana merubah skenario. Makanya kan lompat-lompat. Tapi think tank ini tidak sampai di situ. Think tank ini sangat pandai piawai membuat alur cerita menjadi terdistorsi, seolah-olah dengan berlalunya waktu kalian juga nggak bisa buktiin. Padahal jangan lupa catatan yang sedang dikumpulkan, yang telah dikumpulkan, dan yang telah ada di tangan kekuatan membela kebenaran ini. Dan saya dengar Pak Amin Rais juga mau buat TGPF-nya. Itu datanya komplit. Jadi satu-satunya adalah kita harus kembali kepada apa yang ada di harta di Indonesia ini. Satu Bang, satu Ibu, yaitu ratusan suku yang eksis di Indonesia ini. Melalui suku-suku inilah yang mempersatukan Nusantara ini, kita jadikan satu. Caranya, nah sekarang seperti yang disampaikan oleh Pak Jalil, bahwa yang takut berani berkata, berani karena benar, takut karena salah tadi yang dikatakan itu, justru orang jadi sekarang yang salah berani malah ngancem. Saya sampai sudah buatkan deklarasi hashtagnya. Foto dong. Kalau berkenan, foto di belakang saya. Oh, kurang jelas. Jelas ya, Pak? Ya. Saya bawa Indonesia kembali. Lagi, Pak. Kembali. Halo, Pak. Besar kiri, Pak. Ya. Bawa aja, Bu. Yang kira-kira yang pas untuk kita. Karena buktinya apa? Cina juga bisa maju tanpa demokrasi. Dan itu cepat, ya. Tidak pakai demokrasi. Dia hanya pinjam kapital saja. Demokrasinya diinjak gitu. Ya. Cuma persoalannya mereka nggak nyaman. Saya yakin rakyat Cina itu walaupun kaya, tapi dia merasa nggak nyaman karena Cina itu walaupun 1,5 miliar, yang berkuasa itu hanya kurang lebih 100 juta orang yang bisa full authority gitu. Yang lainnya itu enggak, hanya penyertai, tapi mereka kaya, mereka menikmati dan perut mereka selesai. Kita ini nggak ada yang selesai. Nah ini kira-kira yang bisa dijelaskan nanti oleh Bang Adian, ya kan, karena setidak-tidaknya Anda banyak membaca literatur soal China gitu. Saya persilahkan Bu Adian. Aturan kesehatan itu hanya harus saling menjaga. Supaya tidak dipersalahkan ya. Dicoba aja. Halo? Enggak usah. Nanti kalau saya bergerak kan susah ya. Ya, terima kasih Bang Lampong dan sahabat-sahabat pembicara, Pak Istri.
bagian sekarang. Sebenarnya tadi saya selalu kalau datang itu kan ibaratnya on time gitu ya. Tapi tadi sedikit harus telat. Karena tadi saya ada lihat di pinggir jalan itu tunawisma. Jadi tunawisma itu saya deketin dulu. Saya diri di situ. Harapan saya Pak Ibu Menteri datang. Mensos gitu. Jadi kan lumayan gitu ya. Kalau dulu saya ketemu mensos supaya dapat dukungan untuk nolong orang susah. Kalau sekarang saya deketin orang susah, mensosnya datang gitu. Kan asik ya. Jadi kira-kira gitu intermezzonya Pak. Jadi memang ini keunikan di awal tahun. Dan satu keprihatinan kembali penyajian seperti itu di ruang publik yang netizen itu udah cerdas-cerdas gitu. Nggak penting netizen itu pro kiri pro kanan, kalau yang begitu adalah dagelan gitu. Ya tentunya kalau yang bayaran kita nggak sebut ya. Saya baca undangannya kan negeri itu makin otoriter. Makin otoriter. Ada tagline-nya makan dan bicara sama sulitnya, ya kan? Jadi mau makan, mau bicara semakin sulit di negeri ini. Itu konteksnya maksudnya dari segi ekonomi, dari kebebasan berdemokrasi dalam ruang publik, ruang politik, dua-duanya sulit. Itu fakta. Negara kita dalam keadaan kesulitan seperti yang dikemukakan di dalam tagline itu. Masalahnya saya kurang setuju kalau dikatakan negeriku makin otoriter. Negeriku atau negaraku tidak sama dengan pengurus negara. Jadi saya nggak sebut lagi state ya atau Rejim aja udah ya. government. Pengurus. Saya sebutnya pengurus. Pemerintah. Itu pun saya juga nggak mau diperintah lagi ya. Jadi pengurus ini memang semakin otoriter. Itu harus hati. Negara negeri kita ini kalau kita tiap saat lihat, mau dari tahun berapa ke tahun berapa, dari masa katakan sajalah sesudah merdeka sampai saat ini, itu indah, itu luar biasa cakep. Saya baru pulang dari Gunung Bromo bulan lalu. Aduh indahnya bukan main. Kalau kita mau bicara kekayaan, najubilah sekali itu kekayaan kita. Kekayaan Indonesia yang sebut dari ujung Sabang sampai Merauke, dari pulau ini sampai ke pulau bawah, beserta seluruh lautnya itu seperti yang dikemukakan oleh Undang-Undang Dasar 45. Itu kekayaannya, kemampuan Bapak untuk kemampuan kita untuk mengukur sulit. Kerahkan seluruh teknologi untuk mengukur kekayaan ini di Indonesia aja ya, gak akan bisa diukur. Pencurian harta Indonesia itu ratusan tahun tidak miskin-miskin. Kalau tadi ada yang sampaikan bahwa kita punya negara, terus ada yang bilang utang itu, yang tadi disampaikan Pak Ibu, utang itu menunjukkan kita kaya. Salah satu poinnya itu adalah benar. Itu benar sekali. Itu kalau orang kasih utang rentenir periba itu pasti bilang boleh utangin karena hartanya banyak. Tetapi kalau pengurus terus-menerus menggunakan pandangan seperti itu untuk memperkaya kepengurusannya beserta jajarannya dan mengurangi banyak sekali harta kekayaan negeri ini yang bukan milik mereka. Mereka hanya diizinkan oleh rakyat secara peraturan untuk mengurus, bukan menggunakannya berfoya-foya atau semena-mena. Harus menggunakan itu antara utang dan harta, itu harus
transparan, harus bersih, harus jujur. Tapi sudahlah, sudah terjadi semua ini. Teori-teori tentang akuntabilitas, tentang transparansi semakin sulit. Lantas jalan keluarnya bagaimana kita? Setiap problem harus ada jalan keluar, Pak. Tidak mungkin tidak ada jalan keluar. Jadi Indonesia kita saat ini dalam keadaan sudah dibuat dalam keadaan di mana kamu maju, kamu mundur, kamu kena. Kamu mundur, hidupmu makin susah. Kamu maju, kamu dibentur. Jadi seperti ini, kita tidak boleh ikut di dalam grand skenario mereka. Skenario mereka sampai saat ini, sampai ke urusan Bu Mensos, ke lokasi tunawisma dan sebagainya, itu ada tim namanya think tank. Kalau di pusat kekuasaan ada think tank, karena mereka nyaman, think tank kita di oposisi siapa? Adakah think tank di oposisi? Sebenarnya ada. Tokoh-tokoh seperti Pak Amin, seperti Pak Din, seperti bapak-bapak yang banyak punya aktivis dan politik, itu tim think tank. Hanya tidak terkonsolidasi karena masing-masing menginginkan eksistensi. Itu yang salah. Mereka eksistensinya cuma satu tuh, orang Solo. Bayangannya yang di samping itu, maritim itu. Jadi think tanknya itu dibalik itu. Pada saat kejadian 6 Laskar yang membuat air mata kita 3 hari 3 malam tidak berhenti, setiap kali memikirkan hal itu ada think tanknya untuk bagaimana merubah skenario. Makanya kan lompat-lompat. Tapi think tank ini tidak sampai di situ. Think tank ini sangat pandai piawai membuat alur cerita menjadi terdistorsi, seolah-olah dengan berlalunya waktu kalian juga nggak bisa buktiin. Padahal jangan lupa, catatan yang sedang dikumpulkan, yang telah dikumpulkan, dan yang telah ada di tangan kekuatan membela kebenaran ini, dan saya dengar Pak Amin Rais juga mau buat TGPF-nya, itu datanya komplit. Secara crime justice, itu sudah fakta. Maka tidak ada think tank. Nah, kalau mereka habis think tank, ada tim operasional. Kita udah think tanknya berantakan, operasionalnya pun masing-masing. Nggak akan jadi. Jadi satu-satunya adalah kita harus kembali kepada apa yang ada di harta di Indonesia ini. Satu bang, satu ibu, yaitu ratusan suku yang eksis di Indonesia ini. Melalui suku-suku inilah yang mempersatukan Nusantara ini. Kita jadikan satu. Caranya kita tanya, Pak, Ibu sebagai kepala suku, saya mau tanya, apa ajaran moral terhadap orang yang tukang berbohong dan orang yang suka mengkorupsi uang negara? Filosofi suku ibu bapak apa tentang ini? Kita catat. Nanti orang Batak bilang, tetua kami ajarkan ini. Nanti suku Jawa bilang, menurut pakem ini orang demikian, orang yang tukang bohong, orang itu. Kemudian suku Sunda, kemudian suku Lombok, suku Kalimantan, suku Papua. Kita catatannya itu dalam bahasa asli dan bahasa Indonesia kita tuliskan. Kita kumpulkan. Inilah suara Indonesia yang terdiri dari ratusan suku-suku yang menyatakan bahwa perbuatan ini adalah sama dari Sabang sampai Merauke, adalah haram, adalah pembohong, adalah tidak benar, adalah melanggar perintah Allah, perintah Gusti Allah, melanggar asas ketuhanan yang Maha Esa, dan melanggar moral kehidupan manusia sejati Indonesia. Itu harus ada yang koordinir, itu harus ada yang pimpin, sehingga dengan menyatukan
suara suku-suku ini tentang moral pembohong, tentang moral koruptif di Indonesia ini, baru kita bisa bikin satu kebersamaan. Kita cukup bersuarakan. Kita bukan mau menyerang pengurus. Pengurus mesti tahu. Ini fakta mereka bicara. Pengurus merasa nggak? Tukang bohong. Nah, kalau nggak merasa, rakyat rasa gimana? Ada. Mau bergerak nggak? Ratusan suku bergerak. Masa si pengurus kagak mau mundur? Saya sih nggak yakin. Tapi karena suku-suku kita semua berdiam diri yang ratusan ini, tidak ada yang koordinator, tidak ada think tank, tidak ada yang operasional, maka akan sulit bagi kita untuk tiap hari membahas masalah kekacauan yang dibuat oleh pengurus. Kita hanya mangkel, kita hanya ngedumel, kita kumpul, tapi no ada pergerakan. Jadi pergerakannya mulai hari ini, saya deklarasikan di tempat ini. Bagi saya tempat ini bersejarah. Kalau lihat itu ya. Kemudian sebagai hari pertama Forjis melakukan ini, ya, Forjis forum jaringan Islam. Tapi di alamnya jaringan nggak semuanya Islam. Saya bukan Islam. Coba ya. Jadi saya menyatakan bahwa saya akan buat hashtag 2021. Hashtagnya kembalikan Indonesiaku. Kembalikan Indonesiaku. Itu hashtag yang akan saya pakai. Mudah-mudahan kita bisa pakai hashtag kembalikan Indonesiaku ke seluruh Nusantara, ke seluruh Indonesia. Kita minta Indonesiaku kembali. Kita tidak minta hutang-hutang itu dibayar kembali oleh penguasa. Penguasa tidak akan sanggup melunasi hutang itu. Sudah diingatkan tahun ini akan lebih berbahaya. Hanya satu gerakan moral yang masih bisa diharapkan. Kalau tidak ada gerakan moral, moral yang budaya ya, budaya moral yang tidak digerakkan oleh kita dari atas ratusan suku-suku kita, saya yakin akan sulit, cukup sulit. Hari ini aja sudah ada yang membela sang menteri ya jadi kepala dinas sosial, dibikin relawannya lah, dibikin ininya lah, malah ada yang dukung lagi. Pak kalimatnya itu wajar untuk survei. Jadi saya lihat kita dibodohi berkali-kali oleh perilaku kedustaan, kebohongan. Kita berkali-kali dibohongi oleh hal-hal yang tidak prinsipil, hal-hal yang tidak integratif, hal-hal yang menyimpang dari hal yang selama ini hati kita mengatakan ini bukan begini nih. Yang hidup di zaman Bung Karno kita lewatkan lah. Yang hidup di zaman Pak Harto, di zaman kemudian saya nggak tahu di zaman Megawati ya. Saya agak dingin soalnya dengan beliau. Jadi yang saya lihat kehidupan di zaman Pak Harto kemudian sampai ke Pak SBY itu masih ada rasa siapa benar siapa salah, itu masih ada rasa gitu loh. Nah sekarang seperti yang disampaikan oleh Pak Jalil bahwa yang takut berani berkata, berani karena benar, takut karena salah tadi yang dikatakan itu, justru orang jadi sekarang yang salah berani malah ngancem balik yang benar. Ini sudah sungguh keterlaluan. Saya nggak bisa terima lupa ini aja keadaan begini. Keadaan begini melukai hati kita. Kita hanya satu hari cukup 3 piring nasi. Mereka 3 piring berlian juga nggak cukup setiap hari. Saya heran, apakah dia akan hidup abadi daripada saya? Itu yang saya pikirin. Jadi ini kenyataan seperti ini, kita nggak bisa lagi, Bapak Ibu. Kita harus gerakan moral yang utuh dengan seluruh suku-suku bangsa se-Nusantara. Tidak ada jalan lain. Kembalinya Undang-Undang Dasar 45 ada karena kepersatuan dari Sabang sampai Merauke. Bukan persatuan di Jakarta atau di Medan Merdeka, bukan. Tolong dipikirkan siapa kiranya yang bisa menjadi think tank, tim think tank di koalisi, think tank yang ingin melakukan perlawanan tetapi bukan melakukan makar. Pengurus sudah dipilih, urus saya terus urusan dia. Urusan kita selamatkan Indonesia, kembalikan Indonesiaku. Bapak dukung kembalikan Indonesia? Dukung. Karena Indonesia kita sudah dirampok. Kenapa saya bilang kembalikan Indonesia? Karena Indonesia kita sudah diambil begitu banyak. Seperti yang tadi saya cerita.
bagaimana luar biasanya itu harta kekayaan. Bahkan kalau pernah dengar cerita, pemerintah Jepang aja pengen kasih itu semua negaranya, tukar dengan satu pulau Jawa aja. Ada ungkapan seperti itu, Pak. Saya mau tuh negara kami satu Jepang kasih ke Anda kasih kita pulau Jawa aja. Bayangkan. Jadi kita sebagai orang-orang yang saya yakini sifat kebangsaan dan nasionalisnya, saya mengajak, mari kita sama-sama buat hashtag kembalikan Indonesiaku. Itu saja yang saya bisa sampaikan, dan saya sampai sudah buatkan deklarasi hashtagnya. Foto dong. Kalau berkenan, foto di belakang saya. Oh, kurang jelas. Jelas ya, Pak? Ya. Saya bawa Indonesia kembali. Lagi, Pak. Kembali. Halo, Pak. Besar kiri, Pak. Ya. Bawa aja, Bu. Jadi Bang Lapong, saya memang biasa lebih pada ditulis sebagai penulis ulasannya. Tapi kalau dapat kesempatan bicara, maka saya sampaikan bahwa kita jangan pernah membiarkan diri kita dari hari ke hari, waktu ke waktu lewat hanya untuk membahas sesuatu yang sifatnya keluhan, sifatnya hanya mengkritik. Tapi ada satu gerakan seperti tadi dibilang, kalau demonstrasi susah, demonstrasi susah tidak untuk protokol kesehatan? Tidak susah. Pesertanya mau nggak disiplin, gampang kok. Bawa ya tongkat semeter. Semeter. Penuh tuh Sudirman Jalan Raya, Tamrin. Bawa aja tongkat semeter. Ya toh, iya bawa tongkat semeter. Saya bawa tongkat. Awas loh, sono. Batas jarak maksudnya? Jarak, semeter. Ini foto dari atas pakai drone. Terima, Tamrin Sudirman. Penuh itu. Saya mau lah. Bisa jadi pentungan lagi ya? Jadi pentungan, kembalikan Indonesiaku. Saya mohon Bapak Ibu yang enggan berdiri tadi, tidak mau berfoto, bisa merasakan semangat ini, bisa merasakan bahwa Indonesia kita, kalau kita biarkan, padahal kita peduli, kita kumpul di sini, pasti karena peduli, bukan buang-buang waktu untuk kongko-kongko yang tidak ada artinya. Pak Indra datang tentu ingin menyampaikan sesuatu yang berarti. Saya juga begitu. Jadi semoga 2021 kita dapat memulai langkah bagaimanapun caranya. Mungkin ada yang ingin dengan hashtag rebut kembali Indonesiaku dan sebagainya, silakan saja. Kalau saya kembalikan Indonesiaku, caranya bukan usik si pengurus. Pengurus tidak usah diusik, biarkan pengurus, biarkan dia tambah utang, dia tambah lubang kali lubangnya, biarkan dia masuk ke dalam lubang yang dia buat. Kita tidak usah ikut ke dalam lubang yang dibuat, karena yang kita jaga bukan pengurus, yang kita jaga adalah NKRI Indonesia, bangsa kita, tanah air kita, tumpah darah kita, tanah di mana kita berpijak. Tidak ada lagi yang seperti itu yang harus kita lakukan. Percayalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.